Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum anata nalikane ngenani ing sira kabeh apa musibah bi Uhudin ana ing Uhud bi qatli sab'ina kelawan terbunuhe 70 orang minkum saing sira kabeh qad asabtum kang teman-teman mekenani apa musibah ing sira kabeh qad asabtum teman-teman markoleh sapa sira kabeh misliha ing rong sepadani musibah bi Badrin ana ing Badar bi qatli sab'ina lawan mateni 70 wa asri sab'ina lawan nawan 70 minhum saing kufar. Kultum maka ngucap sapa sira kabeh muta'ajibina hali padha gawa kabeh anna saking endi min aina kese saking endi anna iku saking endi min aina kese iku saking endi lana kedhe kita ada utai adal khidlan utai ikilah kekalahan wa nahnu halu utai kita muslimuna pira-pira Islam wa Rasulullah utai Rasulullah iku fina ing dalam sanding iku fina ing dalam kita wal jumlatul akhiratu itu jumlah kang akhir ku mahalul istifhami bangunan istifham al inkari kang basa ingkar al inkari kang basa ingkar kul ngucap sira Muhammad lahum marang wong akeh huwa utawi hada al khidlan iku min inda anfusikum saking sanding sira kabeh. Karena kumpulan saat ini sira kabeh ku taraktum ninggal sama sira kabeh al markas ing markas fahudiltum mangko den kalahaken sama sira kabeh dan asalaken sama sira kabeh. Innallaha satamuna Allah ala kulli syai'in ing sam-sam suci qadirun puasa wa min hulan kustengah sing kekuasaan Allah an-nasr utawi ditolong wa man uhu lanyekan nasr. Maka jazakum lan teman-teman balas sama Gusti Allah yang sira kabeh bi khilafikum sebab dene oleh nulayani sira kabeh. Wa ma asabakum awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithliha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menerangkan ketika sahabat umat Islam mengalami kekalahan yang di perang Uhud yang mana terbunuh dari kalangan umat Islam 70 orang, maka sahabat itu keheranan kok iso kalah ketika umat Islam kekalahan yang di perang Uhud. Maka umat Islam itu keheranan, mereka mengatakan anna hada, bagaimana kami bisa kalah gitu kan di kosok kalah. Bahwa dia isok kalah, padahal Allah telah menjanjikan kemenangan. Allah telah menjanjikan kemenangan. Di antara kita, Rasulullah juga berada di tengah-tengah kita. Kok isok kalah? Allah menjanjikan kemenangan. Terus Rasulullah juga berada di tengah-tengah kita. Kita terus kalah gitu kan di anna hada kok kalah gitu kan di. Maka bisa Allah jawab keheranan mereka. Allah berfirman, "Qul katakan Muhammad kepada mereka, huwa min indi anfusikum, kekalahan itu datangnya ya dari kalian sendiri.
sebab kekalahan kalian itu ya dari kalian sendiri. Apa sebab kalah? Dan nakum taraktum al-markas fahudiltum, karena kalian meninggalkan markas pemanah. Itu kan diterangkan. Kanjeng Nabi memerintahkan pasukan panah untuk menempati pos setelah ditunjuk Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi memberi pesan bahwa apapun yang terjadi di bawah, ya, apapun yang terjadi di bawah, wong Islam itu mau terdesak, umat Islam itu mau meraih kemenangan, maka pasukan panah itu dilarang meninggalkan pos panah itu mau. Ya. Kemudian ketika umat Islam meraih kemenangan, maka pasukan panah itu kemudian meninggalkan pos. Nah, berarti kan melanggar perintah Rasulullah. Nah, itu sebab kalah. Itu sebab kalah. Maka ayat ini memberikan pelajaran bahwa kemaksiatan itu menyebabkan petaka. Kemaksiatan itu menyebabkan kegagalan. Nah, gimana contoh? Kenapa gagal? Ya karena melanggar perintah Rasulullah dengan meninggalkan pos pemanah. Maka mau adalah pelajaran bahwa kemaksiatan itu mendatangkan petaka, mendatangkan kekalahan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah itu kuasa atas apapun, termasuk memberikan pertolongan atau tidak memberikan pertolongan. Nah, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa kemaksiatan itu menyebabkan terhalangnya pertolongan. Ini urusan apa ae. Maka terhalangnya pertolongan itu karena kemaksiatan. Jadi memang Allah itu menjanjikan kemenangan kepada umat Islam, tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat patuh dan dengan syarat tidak lari. Nah, tapi kemudian mereka tidak patuh kepada Kanjeng Nabi, dan kedua mereka kocar-kacir. Diterangkan satu ayat ini. Jadi kemaksiatan itu menyebabkan kegagalan, menyebabkan tidak datangnya pertolongan. Wama utawi barang asabakum kang mekenani apa ma isra kabeh yaumal taqa idal tinani ketemu apa jam'ani golongan loro bi utin ana ing Uhud wa bi idnillahi mongko iku kelan idine Allah bi iradati tegese kelawan kersane Allah. Wa liya'lama lan supaya pirsa sapa Allah kisah Allah ilmu zahurin kelawan ilmu nyataaken al-mu'minina ing pira-pira iman haqqan kalam hak wa liya'lam lan supaya weruh sapa Allah alladzina ing wong-wong nafaqu munafik sapa alladzina walladzina lam aqilatan tanten ketika akan marang alladzina lam mansarafu nalikane lebaran sapa alladzina nalikane buyar sapa alladzina anil qitali sang perang wa hum alladzina ku Abdullah bin Ubay bin Ubay wa ashabuhu dan pira-pira kancane Abdullah ta'alau dunia sira kabeh qatilu perang sira kabeh fi sabilillah ing dalam dalane Allah ing dalam agamane Allah a'da'ahu ing pira-pira musuh Gusti Allah awit fa'u utawa bela sira kabeh utawa nolak sira kabeh annasa kita al-qauma ing kaum bitatsiri sawatikum kelawan ngakeaken golongan sira kabeh illa tuqatil lam ora perang sama sira kabeh. Qalu ngucap sapa alladzina law na'lamu law nurru sapa kita nuhsinu tikisim bagusi sapa kita lan perang nattaba'na kum yaktini manut sapa ingsun sapa kita ing sira kabeh.
Qala dawu subhanallah ta'ala takdziban qarona aring barahatin naum ma'na alladziina hum uda alladziina lil kufri maraka kufuran yauma idzin ing dalam dinane mengkono-mengkono ngucap iku aqrabu luwih parek minhum saking alladziina lil imani marang iman bima sebab barang adharu utawa bima kelan barang adharu kang nglahiraken sebab alladzina an khidlanihim saking oleh asar alladzina lil mu'minina marang pira-pira mukmin wa kan lan ono sapa alladzina qablu sang sadurunge ngucap iku aqraba luwih parek ilal imani marang iman haitsu zahiri saking sekiranya zahir saking sisi zahir yaquluna ngucap sapa alladzina bi afwahim kelan pira-pira pira-pira lambene alladzina pira-pira mulute alladzina mai barang laisa kang ora ana apa mai ku fi qulubihim dalam pira-pira atine alladzina walau alimu lalamun weruh sapa alladzina qitalan ing perang lam yattabi'ukum ora manut sapa alladzina ing sebagape wallahu ta'ala alamu pirsa sapa Allah bima kelan barang yaktumuna kang padha nyimpen sapa sira kabeh minan nifaqi baini saking kemunafikan wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idznillah wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idznillah. Di ayat ini Gusti Allah menerangkan bahwa apa yang terjadi di perang Uhud termasuk kekalahan wong Islam pada waktu itu fa bi idznillah maka itu sudah keputusan Gusti Allah. Jadi kan ayat ini sebelumnya kan menerangkan keheranan sahabat, kok iso kalah waktu. Maka kemudian Allah menjelaskan bahwa apa yang terjadi di dalam perang Uhud itu memang kersane Allah. Nah, kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya adalah waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu. Jadi apa yang terjadi di dalam perang Uhud itu memang sudah kehendak Allah. Hikmahnya apa? Hikmah adalah supaya nampak di permukaan mana orang sing benar-benar iman kepada Allah dan mana orang-orang sing munafik. Jadi dengan kondisi yang ada atau kondisi yang terjadi di perang Uhud itu, maka nangkun nampak endi sing wong munafik, endi wong sing iman teman. Nampak dari apa? Nampak melalui apa? Yo, perbuatan dan juga komentar-komentar. Umpama gak terjadi perang Uhud, maka tidak nampak sifat-sifat orang munafik, komentar-komentar orang munafik. Paham ya? Maka di perang Uhud ikilah Gusti Allah Gusti Allah iku masih kalau perang Uhud yo ngerti Gusti Allah sapa munafik, sapa imani temen yo person Gusti Allah. Tapi dengan adanya perang Uhud gitu, maka orang itu tahu. Masyarakat itu tahu, ojo mana masyarakat pada zaman sahabat dewi gitu. Jika melo-melo perang, ya ngawat dewi lah saiki ya, dewi kan kamel, dewi kan bukan pelaku sejarah ini, tapi dewi dari kerja, oh itu ternyata, oh sing komen itu ternyata munafik, oh sing tutup tengah-tengah jalan mulai kamel perang ternyata munafik lah, dewi lah dari kerja. Paham ya? Jadi supaya nampak sapa wong sing iman temen, sapa sing munafik. Nampak dengan apa? Ya dengan perkataan mereka dan perbuatan mereka. Contohnya apa perkataan mereka? Contohnya iki
waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya diketahui siapa yang munafik, supaya nampak siapa yang munafik. Ya apa sifat munafik pada waktu itu, perilaku dan ucapan ini. Qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi yudfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri wa maidin aqrabu minhum lil iman. Jadi Ikos pernah diterangkan bahwa orang-orang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka itu mulai kasih tambah perang Uhud, satu rombongan sing dipimpin Abdullah bin Ubay itu, orang-orang munafik itu mulai, karena memang itu tak terang bahwa ketika Kanjeng Nabi meminta pendapat para sahabat ketika mendengar orang-orang kafir bergerak menuju Medina untuk balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Nah, ketika Kanjeng Nabi mendengar itu, maka Kanjeng Nabi mengumpulkan para sahabat, ya sahabat sing senior-senior, sing sepuh-sepuh, ya sahabat sing enom-enom di kelompok kabeh Kanjeng Nabi, terus dicari pendapat ya apa mensikapi itu. Maka ikut tak terang bahwa sahabat-sahabat sing senior, sepuh-sepuh itu memberi pendapat supaya Kanjeng Nabi tidak menyongsong musuh, tapi bertahan di Madinah. Kapan melebu ya perangi. Nah, sing nom iku sing terutama sing ketinggalan gambar perang Badar iku sing semangat usul nang Kanjeng Nabi supaya budal perang ae. Nah, termasuk orang-orang munafik pada waktu itu memberikan usul nang Kanjeng Nabi supaya bertahan di Madinah. Nah, ketika Kanjeng Nabi mutusno untuk budal perang karena nuruti arek nom-nom sing kebetulan gak melok perang Badar, maka orang-orang munafik ini kayak Abdullah bin Ubay ini ya terpaksa melok budal. Lah, di tengah-tengah perjalanan Abdullah bin Ubay dan rombongan itu mau balik kucing, mulai kayak donang uhu. Nah, ketika dikatakan ini ta'alau qatilu fi sabilillah, ojo mulai, ayo perang di jalan Allah. Ojo mulai, ayo perang di jalan Allah. Maka mereka menjawab, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami itu tahu peperangan, maksudnya kalau kami mengerti tentang perang, isok perang, maksudnya. Kalau kami itu isok perang, ngerti peperangan, ngerti ilmu perang, maksudnya. Kalau kami ngerti ilmu perang, maka kami ikut kalian. Kami itu tidak pandai berperang. Kalau kami pandai berperang, kami ikut kalian. Tapi kami ini tidak pandai berperang, maka kami mulai. Ini sebenarnya bohong. Bukan karena mereka tidak pandai berperang, tapi mereka karena tidak mau perang, ya memang munafik. Maka perkataan mereka menolak untuk berperang dengan alasan kami tidak pandai berperang itu didustakan oleh Gusti Allah. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, ta'alu qatilu fi sabilillah, mari berperang di jalan Allah, awidfa'u. Awidfa'u maksudnya, atau kalian gak perang gak apa-apa, saya melok ae. Paham ya? Ayo melok perang. Nek gak melok perang maksudnya, gak melok peperangan ya, tapi wis melok tok. Melok teko nang Uhud. Awidfa'u utawa hanya melok teko tok nang Uhud. Apa maksudnya? Maksudnya ngene lho, ora. Wong kan kadang-kadang melihat jumlah, wong melihat jumlah. Nek wong-wong menggambale melok kabeh kan ketok akeh.
Nek wong Islam kata akeh, kan otomatis iku menggetarkan hati nih wong kafir, iku pakai tibano. Lah maksudnya wong Islam iku mau ngomong ambek wong munafik iki, ayo aja boleh, ayo perang. Utawa nek gak gelem perang, ya wis melok ae lho golong-golong melok ae. Ke genep-genepan, ke cek ketok akeh pasukan iki. Jadi tidak perang, nek gelem perang wis cek melok ae. Jika cek ketok akeh, pasukan iki cek ketok akeh melok aja muli. No kono gak perang wis gak apa-apa wis no kono ae masih gak perang gak apa-apa. Maksudnya ngono. Tapi mereka menjawab, "Lau na'lamu kita lalattaba'nakum." Kalau kami pandai berperang, kami akan ikut kalian. Tapi kami ini tidak pandai berperang, maka kami pulang saja. Nah, ucapannya wong munafik itu didustakan ke bisa Allah. Qala ta'ala takdziban lahum. Allah mendustakan ucapan mereka. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Maka mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Yang sebelumnya, sebelum ucapan iki, mereka lebih dekat kepada keimanan. Ini maksudnya. Ketika mereka berangkat berperang, kan pada ambil Islam. Karena beda nih. Karena jenenge wong munafik itu, kemunafikan itu kan adanya di hati. Maka ketika mereka bersama-sama dengan umat Islam melok perang, udah, yuk mereka dari sisi lahiriah, yuk kayak beda no, Islam Islam. Tapi ketika mereka mulai, nah, maka mereka perilakunya lebih dekat kepada kekufuran. Jadi penyamaran itu mau asalnya nyamar jadi wong Islam itu katoro karena wong Islam budal perang, budal perang, maka mereka lebih dekat kepada keimanan. Nah, ketika mereka berkomentar seperti itu, ya maka mereka jadi ini lebih dekat kepada kekufuran. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman bima adharu min khidlani minal mu'minin wa kanu qablu aqraba lil iman min haitsu dzahir. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Nah, ini Gusti Allah mendustakan mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Allah mendustakan mereka dan Allah mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu tidak sama dengan yang ada di hati. Jadi mereka mengatakan kami ini tidak pandai berperang, maka kami tidak ikut kalian. Yaitu Insya Allah dalam buju. Kapoda ini hati. Nah, ucapan-ucapan iki, ya iki sehingga wong ku ngerti, oh iki wong munafik, iki wong Islam teman di wong munafik itu. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Maha mengetahui kemunafikan yang tersimpan di dalam hati mereka. Dari ayat ini kesimpulannya adalah menjelaskan bahwa yang terjadi di Uhud itu memang sudah kehendak Allah. Kekalahan wong Islam, kacar-kaciri wong Islam, itu menjadi kehendak Allah. Posisi yang sulit bagi umat Islam setelah pasukan panah meninggalkan pos, itu kehendak Allah. Terbunuh umat Islam 70 orang kehendak Allah. Terus apa hikmah dari kehendak Allah itu? Hikmah adalah menjadi jelas siapa sing orang iman yang benar-benar imani, siapa sing munafik, itu menjadi jelas di perang Uhud dengan apa? Dengan bermunculannya komentar orang-orang munafik dan perilaku orang munafik sing meninggalkan medan perang. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.